Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Faslun, ini pasal baru ya, kita masuk kepada pasal baru. Setelah kita membahas tentang pasal wudu, sekarang kita lanjutkan kepada pasal berikutnya, fil istinja'i, pasal tentang istinja. Wa adabi qadil hajati, dan adab-adab qadil hajat, ya, mengqadha hajat, membuang hajat. Qadha itu, qadhi itu sebenarnya menunaikan, ya, menunaikan hajat. Jadi orang kita nyebut buang hajat itu ngambilnya dari sini, qadil hajat itu, ya, menunaikan hajat. Apa hajat? Nah, hajatnya kewisi, ya. Disebut hajat karena memang masalah itu menjadi hajat setiap manusia, ya. Maka dia disebut qadil hajat. Oh, jadi kalau sebut hajatan berarti kata hajat itu maknanya banyak, umum. Segala sesuatu yang manusia butuh dengannya disebut dengan hajat. Nah, karena di sini masalah fikih, tentu masalahnya masalah toharo, maka hajat yang dikehendaki dalam kitab toharo itu adalah tentang masalah buang hajat, ya. Artinya bahasa kitanya berak, kan, kencing. Itu yang dimaksud hajat di sini, ya. Jangan pernah sebut hajatan dalam pengantin, tempat berak udah, ya. Tapi yang pasti tempat orang pengantin pun disediakan tempat buang hajat, ya. Tuh. Wal istinja'u wa huwa min najawtus syai'a ai qata'tuhu. Paka'annal mustanjiya yaqta'u bihi al-adha an nafsihi. Wal istinja'u wa huwa min najawtus syai'a ai qata'tuhu. Faka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adha an nafsihi. Wal istinja, dan istinja. Wa huwa, dan dia istinja itu min najautu asyai'a. Itu diambil dari kata-kata najautu syai'a. Ya, saya mengistinjakan sesuatu. Apa maksudnya saya mengistinjakan sesuatu itu? Ai qata'tuhu. Artinya saya memutus akannya sesuatu. Jadi najautu syai'a, artinya saya melepaskan sesuatu. Maksudnya saya memutuskan sesuatu. Apa maksud daripada saya memutuskan sesuatu atau saya melepaskan sesuatu dan dikaitkan dengan pasal kita istinja di sini? Ini kan istinja dari sisi bahasa, ya. Yang namanya memutuskan sesuatu itu namanya istinja. Tuh. Paka'annal mustanjia, maka seakan-akan bahwa al-mustanjia, orang yang beristinja itu, yaqta'u, memutuskan bihi, dengannya istinja, al-adha, akan kotoran, ya, atau akan penyakit. Karena kotoran nanti itu bisa menjadi penyakit, ya. An nafsihi, daripada dirinya. Kenapa disebut istinja? Karena seakan-akan orang yang beristinja itu dia memutuskan penyakit dari dirinya. Karena memang kotoran tadi kalau ditahan betul-betul jadi penyakit. Kencing kalau tidak ditahan akan menyebabkan penyakit, ya. Bisa jadi nanti penyakit yang ini kalau yang parah-parah nian, ya. Kalau yang belum parah mungkin tidak lah, tapi kalau yang parah kaki satu bisa mengalami kebocoran kandung kemih. Jadi penampung kencing itu bisa mengalami bocor, ya. Kan numpuk air banyak di sana, dia bisa lama-lama dia bisa menyebabkan bocor. Ya macam inilah, macam balon, kalau diisi air ya memang makin lama makin
mengembang ya, tapi bisa menyebabkan dia apa? Pecah. Begitu juga kantong kemih kita itu, tempat penampung air kencing itu, kalau dibiarkan lama-lama itu bisa merusaknya. Atau bisa juga nanti ada istilah kencing batu ya. Air kencing itu lama-lama dia memadan. Ya, karena terdiam lama dalam kantong tadi, kantong kemih itu kan tempat air kencing gitu. Kalau itu dibiarkan lama-lama dia bisa memadan, bisa mengkristal, kata dalam istilah kedokteran itu bisa mengkristal, dan itu bisa menjadi semacam batu. Sebenarnya batunya bukan macam batu kerikil itu keras dah. Ya cuman kalau dia sudah menggumpal, itu payah dikeluarkan. Nah, ini menyebabkan nanti ada semacam penyakit gangguan prostat lah ya. Artinya kena kencing batu aja kencingnya bergumpal, dan itu menyebabkan sakit ketika orang itu kan kencing, karena dia biasa nahan, ujung-ujung kencingnya memang tertahan deh dan nak keluar. Atau juga bisa menyebabkan nanti kencing netes ya, sil bulu itu juga bisa disebabkan. Ini diantara penyebabnya ya, bukan kayak faktor makanan ini juga ya, faktor makanan mungkin pola hidup mas pengaruh, tapi penahan kencing bisa menyebabkan penyakit. Kencing netes bisa juga diantara penyebabnya orang yang suka nahan dan kencing. Sama juga nanti termasuk menahan berak juga menjadi bahaya, karena bisa jadi menyebabkan di samping faktor lain ya, usus buntu bisa juga disebabkan pada nahan berak. Intinya semua kotoran ini penyakit. Jadi kalau yang kencingnya masih lancar, yang beraknya masih lancar, bersyukurlah. Karena ada orang sampai ke Singapura sana, sampai ke Cina, sampai ke Jepang operasi untuk bisa kencing, bisa berak. Bahkan operasi cuma sekedar untuk bisa kentun. Tuh jangan anggap remeh ya. Maka ini disebut hajat karena kita berhajat membuang kotoran tadi, karena kotoran itu dia adha ya. Dia bisa menjadi penyakit. Jadi orang yang beristinja itu artinya orang yang sedang memutuskan penyakit dari dirinya. Ini menunjukkan bahwa kenapa dia masuk dalam pasal dalam kitab taharo, karena menyangkut kotoran tadi. Kalau tidak dibersihkan, itu pun juga bisa menyebabkan penyakit. Kencing tapi tak dibasuh juga bisa menyebabkan penyakit. Berak tak dibasuh juga bisa menyebabkan penyakit. Ini hikmahnya, hikmah bukan karena itu bukan ya, tapi hikmahnya. Intinya orang kencing itu wajib dibasuh. Orang berak pun juga wajib dibasuh. Nah, beraknya tadi, istinjaknya itu berarti dia memutuskan penyakit yang ada dalam badan dia. Setelah dia keluarkan itu kan masih meninggalkan bekas pada kemaluannya. Bekas itu wajib dia dibuang ya. Artinya wajib dibasuh ya. Atau cebok lah bahasa kita nak. Nah, kita nyebutnya cebok ya. Tuh. Jadi kalau ada rasa nak kencing, rasa nak berak, jangan ditahan. Kalaupun terpaksa nahan, tahanlah sementara. Masuk nahannya itu sekedar sampai kepada tempat pembuangan. Jangan sampai kayak gara-gara ada acara sayang ninggalkan acara. Ya mungkin kalau sesekali tidak masalah. Nahan kencing kalau sesekali tidak masalah. Tapi kalau keseringan, nah ini yang menyebabkan penyakit nanti ya. Maka banyak orang yang usianya masih muda, tapi kandung kemihnya sudah bocor. Banyak orang yang masih muda, tapi sudah mengalami kencing batu. Banyak yang masih muda kencingnya sudah netes. Banyak yang masih muda sudah kena usus buntu. Tuh, ini diantara hikmahnya ya. Diantara hikmahnya membersihkan itu, karena kalau tidak dibersihkan, yang menempel pada badan kita pun juga jadi penyakit nanti ya. Itu apa? Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Wajibun, istinja itu hukumnya wajib. Artinya kalau orang tidak beristinja maka dia berdosa. Nah, saya ingat ini wajib fikih ya. Wajib dalam istilah fikih itu
Kalau dalam istilah kitab Matan Sulam itu yang dipelajari di SA, termasuk yang kita Matan Warokot itu, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu ta'rif yang pengertian yang paling standar ya. Apa namanya? Apa yang dikerjakan mendatangkan pahala, kalau ditinggalkan dia mendatangkan dosa. Itu ta'rif wajib dalam fikih. Atau ma talabu tolaban hatman ya. Tolabnya tolab keras ya, tegas ya, talabul fi'li talaban hatman. Ada tuntutan, tuntutnya itu tegas. Artinya kalau kita melanggar ada akibatnya. Itu wajib. Nanti bedakan ya, wajib dalam ilmu tajwid beda lagi. Wajib tajwid bukan berdosa kalau ditinggalkan. Ya mungkin bisa menyebabkan dosa, tapi tidak pasti berdosa. Man jaa dibaca 2 harokat, berdosa dia? Ya. Makanya nanti jangan sampai salah paham. Ini wajib, kalau tidak dibaca minimal 4 harokat maka berdosa. Nah, alangkah payah baca Quran dan berdosa ya. Kalau macam itu ya banyaklah orang yang berdosa baca Quran, kurang dengun wajibul gunnah. Ya wajib tajwid beda lah lagi. Nanti wajib tauhid beda lagi. Setiap disiplin ilmu punya pengertian masing-masing. Jadi kita jangan sampai salah meletakkan definisi wajib. Ini kita bicara fikih, maka wajib fikih tentu berbeda dengan wajib tauhid. Tentu berbeda dengan wajib tajwid. Tentu juga akan berbeda dengan wajib yang lainnya. Karena dulu pernah ada kejadian begitu ya. Kalau disebut wajib berdosa lah. Salah paham dengan pengertian ya. Ketika kita menyebutkan mat wajib itu artinya itu mesti dibaca dengan kadar harokat sekian, minimal 4 harokat. Wajib minimal 4. Artinya mesti dibaca begitu. Ada yang mengkritis. Nah kalau itu berdosa berarti ya. Ini berarti belum bisa menempatkan perbedaan antara wajib tajwid dengan wajib fikih. Ya, kalau yang berdosa tidak berdosa itu wajib fikih ya. Ini hukumnya wajib. Artinya kalau kita tidak istinja maka kita menerima akibat dosanya. Jangan sepele ya. Karena dalam hadis juga disebutkan di antara azab yang Nabi sebutkan itu gara-gara kencing. Ratonya azab penghuni kubur itu artinya banyak yang dikubur itu diazab karena masalah sepele. Cuma gara-gara kencing. Hampir orang dikubur kena itu. Makanya kalau disarankan kalau kita nak kencing upayakan kalau yang bepergian ya, yang pada bepergian siapkanlah pakaian pengganti itu jago. Untuk jago sediakan pakaian ganti. Jangan seharian baju tul, celana tul atau kalau baju mungkin masih aman lah ya. Tapi kan kalau celana atau kain, kalau kita kencing kita berak itu yang rawan kena. Kalau baju jarang kena. Karena baju posisi dia di atas ya. Entahlah kalau dia kencing dalam posisi yang berbeda kan. Tapi yang selamanya kalau yang masih jongkok, yang rawan itu pasti bagian bawah. Nah saya memang begitu. Kemana-mana bawa kain sarung mungkin bawa 1. Tapi celana panjang dalam itu lebih dari 1 bawa. Nah, macam ke pondok itu kan seharian tuh ada celana ganti celana dalam, celana nanggung gitu ya, celana panjang ya. Cuma kalau keluar jauhnya tuh pakai celana panjangnya. Kalau masih main-main dekat siko yang celana ngantuk lah ya. Itu selalu bawa lebih dari 1. Karena kita tidak tahu kita seharian. Resiko itu pasti kan karena minimal percikannya. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Artinya kita perlu berjago. Karena umumnya ratonya azab kubur itu kata Nabi disebabkan masalah kencing. Maka hukum istinja itu wajib min khurujil bauli dari keluarnya kencing wal ghaiti dan keluarnya berak. Ya dari kencing dan berak hukum istinja wajib, bukan sunan. Kalau sunan kan gitu tadi banyak orang yang tidak cebok. Sunan juga ya. Karena istinja itu hukumnya wajib ya. Ada yang tidak pernah istinja selama ini? Jadi istinja terus ya. Iya. Jadi lancar ya. Iya. Walaupun pakai daun akasia kan. Bil ma'i dengan air. Istinja itu pertama dengan air. Awil hajari atau batu. Boleh tak pakai batu? Boleh. Ya.
Wa ma fi ma'nahu, dan apa-apa pada maknanya batu. Apa yang semakna dengan batu itu? Min kulli jamidin, dari tiap-tiap yang jamin, yang beku. Jamin itu beku, keras ya. Pokoknya setiap benda yang keras itu bisa dipakai untuk istinja. Ingat jaminnya satu kata dia ya. Yang pasti boleh itu air dan batu. Tapi di bandara kan tidak pakai batu. Pakai tisu. Betul? Hidir kan disemak-semak pakai daun akasia. Subhanallah lang. Hadi pakai daun cabe. Atau daun ini, daun semangko. Daun melon ya. Agak lebar dikit nah. Itu ya. Artinya satu, air ya. Kalau orang kita terbiasa pakai air. Batu. Ada yang pernah pakai batu? Ada sudah pernah ya? Aduh. Kali Putri belum pernah ya? Aduh, karena Putri masih aman ya. Yang putra kayaknya putranya beri tantangan ini. Bagaimana kalau batu ada? Kan repot ya. Apakah boleh seperti di bandara menggunakan tisu? Wa ma fi maknahu, dan apa-apa yang pada maknanya batu. Apa yang semakna dengan batu itu? Satu, min kulli jamidin. Dia harus jamin. Ya, dia harus keras. Artinya dia harus kokoh ya. Tahirin, dia juga harus suci. Ada batu, tapi batu mudah najis, itu tidak boleh. Artinya semisal yang keras tadi bisa dalam bentuk kain, termasuk tisu tadi dia termasuk kategori jamin, beku dia ya. Tisu kan termasuk kategori benda padat ya. Nah, atau lebih tepat mungkin jamin itu benda padat ya. Lebih tepatnya kita katakan benda, karena dari sisi penyipatan benda nanti kan ada yang cair ya, mayak nanti kan, ada yang padat jamin. Benda padat lah. Kalau benda beku lagi tisu melentur-lentur pula ya. Lebih tepat mungkin kita disifatkan dengan sifat benda itu. Sifat benda itu kan begitu ya. Nanti ada yang cair, ada yang padat. Nah, kalau cair tadi air, padat tadi batu. Yang semisal dengan batu, satu dia jamin, pastikan dia bendanya juga benda padat. Tahirin, padatnya bersuci ya. Artinya tidak mutan najis. Dan tidak memang najis. Ada juga yang jamin tapi najis. Air kering. Najis. Tulang. Pakai tulang ya, tulang babi. Atau pakai kulit bangkai kambing ya. Qali'in ya, yang dia itu juga qali', yang bisa melepaskan, bisa dipakai untuk menggosok ya. Qali' itu bisa melepaskan, artinya kalau bahasa kita kalau dia digosok, dia bisa mengikis kotoran tadi. Kesat, nah ya mungkin bisa bahasa kita katakan qali' ini kesat lah ya. Sifat kesat itu kan bisa mengikis ini ya. Dia bisa mengikis macam tisu itu kan, kalau dia digosokkan ke kemaluan itu dia bisa menghilangkan qali', dia bisa mengangkat, mengikis atau menghilangkan najis tadi. Ghairi muhtaramin, tidak yang dihormati. Karena ada benda padat bisa dipakai, dia suci, bisa dipakai untuk mengikis tadi, tapi dia sesuatu yang dihormati. Contoh duit, roti, bakwan. Dia bisa dipakai untuk sen ya, bisa kan? Daun kol, daun sop, bakwan basi boleh. Ada mati lagi. Ya, termasuk nanti makanan yang sudah, tapi dia betul aja atau enggak katusnya kayak gitu. Ya, kalau dia makanan tadi, nanti kan ada seperti makanan mutung ya, macam roti. Contoh dalam, nanti ada roti yang gosong, itu kan tidak bisa lagi dimakan. Nah, itu boleh. Rotinya sudah kadaluarsa. Ya, rotinya sudah kadaluarsa ya. Kering kan dulu, kalau lagi basah macam itu tidak cocok ya. Karena roti basi biasanya dia basah nanti tuh. Jangan dibayangkan Citra ya. Mereka sebagian sudah merasakan istinja tanpa air. Kalau Yuli sama Citra masih nomor 1 ya. Iya. Masih nomor 1 kan? Masih dengan air. Dan mau tetap jadi nomor 1? Iya.
Ya, mereka berada selama ini nomor satu dan tetap mau jadi nomor satu, tetap mau jadi nomor satu ya. Iya. Karena kalau nomor satu pasti ada nomor dua. Ya tetap nomor satu tapi ada nomor dua. Ya alternatif itu kan begitu ya. Nomor satu dengan air. Nanti cobalah Yuli ke bandara. Sulit cari air, ada air di bandara itu kan. Memang kadang-kadang sulit kita makainya. Dia pakai selang tembak dah. Ada di bandara itu dia pakai selang tembak itu. Kalau di bandara rata begitu, itu standar bandara ya. Bandara hotel berbintang yang bintang banyak. Kalau bintangnya udah ada, masih macam misi kita biasalah ya. Kadang-kadang pemutar kerannya lepas lah, copot lah ya. Itu mungkin masih ada di hotel-hotel ya biasa. Tapi kan kalau hotel yang berkelas ya, kemudian di sana bandara, di rumah sakit yang berkelas, itu sudah sulit mencari yang ada bak air tuh. Itu sudah tuh. Jadi cuma selang semua tuh. Selebihnya ini ada tergantung di tisu. Tuh. Ya, ketahuan Citra belum pernah balik naik pesawat ya. Kejauhan naik pesawatnya. Tuh. Kalau mereka ini dah ya. Dah naik pesawat udah mencoba alternatif yang lain ya. Nah, tuh. Artinya ada nanti yang dihormati tidak boleh. Yang dihormati jadi semisal bahan makanan ya. Itu tidak boleh. Atau nanti dia menggunakan apa? Duit ya, pakai dinar, pakai dirham atau duit 100.000 kan tidak tega dengan senyum Soekarno kan. Itu disamakan itu tidak boleh karena sesuatu yang dihormati tidak boleh dipakai. Termasuk lembaran kitab, walaupun tisu kata boleh, tapi lembaran kitab tidak boleh. Karena lembaran kitab ini adalah sesuatu yang muhtarom, sesuatu yang dihormati. Ya Khidir nanti punya anak dikasih nama anaknya muhtarom ya. Nomor 1 muhtarom, nomor 2 muharram ya. Yang ketiga haromin. Kok haram kan lo ya. Walakinnal afdala an yastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'uha thaniyan bil ma'i. Walakinnal afdala an yastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'uha thaniyan bil ma'i. Walakinna dan akan tetapi jadi kan ada pilihan ya, ada pilihan air, ada pilihan batu atau yang semakna dengan batu. Dan akan tetapi al-afdal, mana yang paling afdal, mana yang paling bagus? An yastanjiya, bahwasanya dia beristinja, si mustanji tadi ya, Citra itu dia beristinja awalan pertama bil ahjari dengan bebatuan. Summa yutbi'uha, kemudian mengiringi oleh dia Citra akannya batu-batu tadi, sanian pada yang keduanya bil ma'i dengan air. Jadi yang bagus itu Cin, ini yang afdol ya. Pakai air boleh, tapi yang afdol satu, langkah pertama gunakan bebatuan, langkah kedua baru gunakan air. Kan tidak bebatuan, mungkin pertama gunakan tisu, setelah itu baru bilas dengan air. Ini cara terafdol. Jadi orang barat tuh pakai cara afdol ya. Ya, tisu disediakan ya, air disediakan. Ya kan, pertama dia pakai tisu, kedua baru dibilas dengan air. Itu Islami sekali bandara itu. Itulah kadang-kadang ada yang nyebut justru kadang-kadang negara non muslim dari dalam sisi tertentu mereka lebih Islami daripada orang Islam itu sendiri. Ada hasil penelitian mana kemarin waktu ada seminar internasional di Hotel Ratu, salah satu pemateri nyebut begitu ya. Justru negara-negara non muslim itu lebih Islami daripada negeri-negeri orang-orang Islam. Ada yang protes begini. Cuman sayangnya si pembicara itu tidak mendetilkan ke sini maksudnya ya.
Yang dimaksud lebih islami itu dalam poin-poin tertentu. Bukan di semua poin, bukan. Ya bukan di semua poinnya bukan, tapi dalam poin satu. Seperti dalam masalah istinja, nampaknya mereka lebih makai istinja. Mereka menyediakan batu dalam artian pengganti batu. Mereka gunakan tisu dan mereka sediakan air. Artinya pertama gunakan tisu, kedua baru gunakan air sebagai Nah, tapi dalam prakteknya tidak tahu lah mereka menggunakan caranya begitu atau tidak. Namun dari bentuk pola yang disediakan, gambarannya begitu kan? Memang dari tata tertibnya begitu. Pertama gunakan tisu, setelah itu baru gunakan air dengan tujuan penghematan air. Tuh. Itu dari beberapa sisi. Kemudian dari sisi jual beli juga agak nampak begitu ya. Di negara Muslim, Indonesia contohnya, masuk rumah makan Padang, apa yang kita lakukan? Makan dulu baru bayar. Nah, itu menyelisih transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli yang sebenarnya bayar dulu baru makan. Tengok rumah makan cabang-cabang dari perusahaan luar negeri yang macam di mall-mall itu. Datang gitu pesan, bayar, baru ambil makanan baru dimakan. Tuh ya. Dari beberapa sisi saja, bukan dari semua sisi, bukan ya. Dari beberapa sisi, dari sisi kebersihan ya. Ya sebagian negara non muslim lebih bersih daripada negara muslim. Sebagian, bukan semuanya. Karena banyak juga yang lebih kotor ya, sebagian ya. Artinya yang afdol itu pertama kita mulai dengan bebatuan, baru setelah itu diiringi dengan air ya. Begitu Der waktu menggunakan daun akasia atau murni daun akasia? Bolehkah hanya dengan batu saja? Nanti kita bahas di sini ya. Wal wajibu salatu mashatin walau bisalasati atrafi hajarin wahidin. Wal wajibu salatu mashatin walau bisalasati atrafi bi atrafi ya bisalasati atrafi hajarin wahidin. Wal wajibu, dan yang wajib dari istinja itu apa? Salatu mashatin ya. Tiga usapan ya. Tiga sapuan. Walau bisalasati, walaupun dengan tiga atrafi, tiga ujung ya, tiga sisi. Hajarin wahidin, batu yang satu. Dia kan sebenarnya dipinta itu kan minimal tiga batu. Tapi kalau batunya semalam ada satu, maka batu yang satu tadi minimal memiliki tiga sisi. Artinya tiga sisinya bisa digunakan. Bagaimana dengan batu bulat? Jadi kadarkan satu sisinya. Ya. Berarti boleh dengan satu batu. Yang wajib itu paling kurang adalah 3 kali usapan ya. Wa yajuzu an yaktasira al mustanjiu alal ma'i au ala thalathati ahjarin yunaqi bihinnal mahalla in hasalal inqa'u biha wa illa zada 'alaiha hatta yunaqqa wa yusannu ba'da dzalika taslithu wa yajuzu an yaktasiral mustanjiu 'alal ma'i au 'ala thalathati ahjarin yunaqi bihinnal mahalla in hasalal inqa'u biha wa illa zada 'alaiha hatta yunaqqa wa yusannu ba'da dzalika at-taslithu. Wa yajuzu, dan boleh. Apa boleh itu? An yaktasiro, bahwasanya mengkosor, meringkas al mustanjiu oleh orang yang beristinja itu
alal ma'i, atas air saja. Artinya boleh, kan yang afdal tadi air, setelah itu diiringi dengan batu. Boleh tak kalau batu dulu baru air dengan batu, setelah itu baru dibilas dengan air. Bolehkah kalau kita hanya memilih salah satunya, wayajuzu dan boleh diringkas, artinya tidak mengambil dua-duanya, diringkas hanya dengan menggunakan air saja. Ini yang paling banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Karena kita ini kebetulan banyak punya air, maka orang kita terbiasa istinja itu hanya menggunakan air saja, tidak menggunakan yang lain ya. Atau boleh juga kalau tidak ada air, ala salasati ahjarin, atas tiga batu. Air tidak ada, berarti boleh menggunakan 3 batu atau yang semakna dengan 3 batu tadi ya. Yang 3 batu itu yunaki bihinnal mahalla. Yang 3 batu tadi bisa yunaki ya, bisa membersihkan bihinna dengannya 3 batu tadi al mahalla, akan tempat. Artinya tempat mengeluarkan kotoran tadi itu bisa dibersihkan dengan 3 batu tadi. In hasala al inqa'u biha, jika hasil membersihkan dengannya 3 batu. Artinya kalau 3 batu tadi cukup, maka selesai ya. Wa illa, dan jika tidak, bagaimana kalau 3 batu ternyata belum cukup? Apakah dia terpaksa dicukupkan atau tidak? Kalau ternyata setelah menggunakan 3 batu tadi, setelah dibersihkan, ternyata kotoran Yuli masih ada. Apakah stop atau terus bersihkan? Ya terus. Zada alaiha, tambah atasnya batu. Ya, dengan 3 batu ternyata masih kurang. Kalau begitu tambahlah lagi hatta yunaqqa, sampai dia dibersihkan. Ya, sampai betul-betul bersih. Kalau memang butuh lebih daripada itu, tambah lagi ya. Wa yusannu ba'da dzalika, dan disunahkan setelah yang demikian itu at-taslisu, oleh taslis ya, oleh dibikin 3. Intinya bikin 3 ini dikejar dia menjadi ganjil ya. Maksudnya itu di istilahnya pertama pakai 3. Tambah lagi jadi 4. Kalau begitu tambah lagi 3. Jadinya 7. Ya, upayakan dalam bentuk ganjil. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu menghilangkan kotorannya. Kalau ternyata cuma dapat 4, detik lagi batu lagi, sudahlah. Karena 4 sudah selesai. Tapi kalau 4-nya belum selesai, tambah lagi. Bagaimana kalau 2 sudah cukup? Ya sudah 3 kan ya. Usahakan di dalam bentuk ganjil ya. Hitung daun akasia aja. Apa hantamlah terus. Tidak menghitung lagi dah. Ya, akasia itu usahakan akasia kering ya. Karena akasia basah payah ya. Apa ini? Santai. Tidak usah dipikirkan ya. Fa'idha aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu li'annahu yuzilu ainan najasati wa atharoha. Fa'idha aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu li'annahu yuzilu ainan najasati wa atharoha. Fa'idha arada, dan maka apabila menghendaki oleh orang yang beristinja ini al-iktisar, akan meringkas. Tadi kan boleh meringkas dengan batu saja, boleh juga meringkas dengan air saja. Tapi kalau mau meringkas, kata pengarang kitab kita, coba perhatikan yang ini. Ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, mau memilih batu atau air, fal ma'u afdalu, maka air adalah yang lebih afdal.
batu dan air mana afdal? Maka afdal air. Antara meringkas dengan menggabungkan mana yang afdal? Maka yang afdal adalah menggabungkan ya. Yang paling afdal batu diiringi air. Tuh yang paling afdal. Yang paling afdal berikutnya adalah air. Kalau terpaksa harus memilih salah satu, maka pilihlah air. Atau kalau punya kebebasan untuk memilih, maka pilihlah air ya. Kenapa air lebih afdal? Li'annahu, karena sesungguhnya air itu yuzilu ainan najasati wa asaroha. Karena air itu yuzilu ya, dia lebih menghilang. Lebih dari sisi menghilangkan, air lebih menghilangkan ainan najasati, ain najis. Kotoran itu lebih mudah dihilangkan dengan air daripada dengan batu. Wa asaroha, dan bekasnya. Ya, ainnya najis itu dan bekasnya ain najis itu lebih mudah dihilangkan dengan menggunakan air daripada menggunakan batu. Nah, maka kalau disuruh milih, maka afdolnya adalah air. Karena sesungguhnya batu lebih sulit menghilangkan ain dan ini ya. Karena air kan dia sifatnya cair, maka lebih mudah. Kalau batu kan lebih keras ya. Maka dia lebih sulit. Jadi di samping itu kadang batu juga bisa menyakiti ya. Oh. Lagi kalau ngambil daun, ternyata daunnya diambil daun lidah bayo. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari an la yajibal khariju an najisu wala yantakila an mahalli khurujihi wala yatra'u alaihi najasun akhurun ajnabiyun anhu fa inin tapa syartun min dalika ta'ayyanal ma'u. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari an la yajifal khariju an najisu wa la yantakila an mahalli khurujihi wala yatra'a ya, bukan yatra'u karena ada an ya, wala yatra'a alaihi najasun akhurun ajnabiyun anhu fa inin tafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma'u. Wa syartu, dan syarat ijza'il istinja'i ya, ijza cukupnya istinja bil hajari dengan batu. Artinya dengan batu itu pun ada syaratnya, bukan sembarang pakai saja ya, ada ketentuan. Kalau mau istinja dengan batu itu ada ketentuan ya. Kalau air tidak ada ketentuan. Selama dia tidak najis dan selama dia tidak mustakmal, maka boleh dipakai ya. Selagi dia tohir mutohir, dia selagi air mutlak, maka dia bisa dipakai. Tidak ada ketentuan khusus. Tapi kalau mereka menggunakan batu atau yang semisal dengan batu, maka ada syaratnya. Baru bisa istinja itu ijza. Ya, mencukupi. Artinya baru sah istinjanya. An la yajibal khariju an najisu, bahwasanya la yajib tidak kering al khariju oleh yang keluar. Yang keluar itu berupa najis. Satu, ketentuannya, kalau menggunakan batu jangan sampai najis yang keluar itu kering. Kelamuannya di batu kering dia. Artinya sebelum qadal hajat batu sudah disediakan. Itu intinya. Batu sudah disediakan. Jadi kalau nengok ada nampak di butik batu, ngantongnya batu, berarti siap-siap ya. Mungkin dia sudah menyiapkan bekal untuk istinja. Tuh. Jangan sampai kayak ngarap ada air, tersebok tengok bak kosong, putar, kering. Ayo, nak ngeset ke mana? Sibuk nyari batu. Akhirnya najisnya kering. Tuh, artinya kalau najisnya baru keluar masih basah boleh, tapi kalau sudah kering tidak boleh lagi. Artinya sudah tidak bisa lagi pakai batu. Tuh ya. Wala yantakila an mahalli khurujihi, dan bahwasanya najis itu la yantakil, tidak berpindah an mahalli khurujihi, daripada tempat keluarnya.
bejepetan kata orang dia. Lah kena ke poho, lah kena ke betis. Makanya sebelum itu harus siap. Nyari mana batu, rupanya lah kena ke betis sudah. Macam beda kecil. Apa ini? Terkenang Yuli masih kecil macam itu dulu. Nah. Kemudian wala yatra'a alaihi najasun akhurun, dan tidak datang atasnya najis tadi, najasun akhurun, oleh najis yang lain, ajnabiyun anhu, yang asing daripadanya, atau datang najis lain yang bukan jenis dia. Ya, kena tai kucing misalnya, ternyata kena tai kucing, datang lagi najis yang lain. Yang najis itu najis asing ya, bukan yang tadi itu, bukan. Ternyata kadang-kadang kan sambung ya, kira sudahlah rupa masih nyambung, itu masih bukan ajnabi. Tapi kalau tai kucing ajnabi, tai ayam ajnabi ya tuh. Ya dekat kandang ayam. Fa inin tapa, maka jika intafa ya, jika nafi, jika negatif. Artinya jika tidak ada syartun, oleh satu syarat min zalika, dari yang demikian itu, artinya satu saja syaratnya hilang, ta'ayyanal ma'u, maka ta'ayyana, tertentulah oleh air. Artinya wajib menggunakan air. Artinya itu tadi ya, satu najisnya kering, maka tidak bisa lagi pakai batu. Kena ngesik yang kering itu ya, tidak bisa lagi dikikis karena dia sudah kering ya. Maka kalau sudah kering wajib pakai air. Atau najisnya sudah berpindah, sudah pindah ke poho tadi, sudah pindah ke betis, atau ijak pula di telapak kaki, maka itu sudah wajib pakai air. Atau kedatangan juga najis yang lain, ada tai ayam, rupanya nambah tai ayam ya, maka itu sudah wajib pakai air. Satu saja hilang dari tiga nih, wajib pakai air. Apalagi tiga-tiganya tidak ada. Apalagi kalau tiga-tiganya tidak terpenuhi, maka wajib pakai air. Jadi sebelum buang hajat, perhatikan dulu kamar mandi ada air yang benar. Kalau tidak yang ngangkun. Kalau mau yang Abdul ngangkun. Maka bawa air sember cukup. Dengan syarat dalam kantong berisi batu. Tuh. Kayaknya kita cukup lah ya. Nah, kita tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma